Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rosarli dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas materi tentang dimensi 3, bagian kedudukan titik, garis, dan juga bidang. Nah, di sini saya punya kubus ya, kubus EF, GH, IJ, KL. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Yang pertama itu si titik terletak pada garis. Nah, contohnya di sini saya punya garis EF. Nah, di sini yang terletak di dalam garis ini contohnya adalah titik E. Titik E. Jadi, titik E terdapat di dalam garis EF. Di dalam garis EF. Nah, terus yang kedua itu di luar garis ya. Nih, contohnya saya ada titik H, terus ada garis FG. Nah, titik H ini dia di luar garis FG. Nah, jadi titik H terdapat di luar garis FG. Nah, yang kedua itu ada kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua ya. Yang pertama ada di dalam bidang, sama ada di luar bidang. Contoh yang di dalam bidang, saya di sini ada bidang EFGH. Saya juga punya titik. Nah, yang di dalam bidang itu titiknya contohnya itu titik H ya. Dia ada di dalam bidang EFGH. Jadi titik H terdapat di dalam bidang EFGH. Nah, yang kedua itu di luar bidang ya. Yang di luar bidang, titik yang di luar bidang. Contohnya ini ada bidang IJKL. Nah, titik yang di luar bidang itu contohnya ya titik H. Titik H dia di luar bidang IJKL. Berarti titik H di luar bidang IJKL. Nah, lanjut kedudukan garis terhadap garis. Nah, di sini ada garis yang sejajar ya. Nah, contoh garis yang sejajar itu ini. EF sama GH ya. Dia kalau ditarik, dia nggak bakal ketemu, garisnya nggak bakal ketemu. Jadi bisa ditulis juga di sini garis EF di sini ya. Garis EF dia sejajar, biasanya dalam ini sejajar dengan GH. Terus masih banyak lagi kan yang sejajar ya, ini. Terus ada yang berpotongan. Nah, contohnya saya ambil di IEF. Garis IEF dia berpotongan di E ya. Jadi dia ada garis IEF, dia berpotongan di E. IEF berpotongan, bukan jenisnya. IEF dia kan nulisnya berarti ada garis IE sama EF. Maaf, IE dan EF ya. Dan EF dia berpotongannya di E, berpotongan di E. Di E. Terus ini bersilangan ya. Garis terhadap garis yang bersilangan gitu. Nah, bersilangan ini maksudnya dia kayak berpotongan, tapi sebenarnya dia tuh nggak berpotongan, terlihat seperti berpotongan. Contohnya ini ada garis CG sama LE. Dia kalau dari sebelah sini dia tuh kayak berpotongan. Nah, lanjut ada kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang ya. Nah, garis terhadap bidang itu yang pertama ada garis terletak pada bidang. Contohnya bidang ini ya, IJKL. Nah, garis yang terletak pada dalam bidang itu contohnya garis IJ. Nah, contohnya garis IJ ya. Berarti IJ
terletak di bidang IJKL. Terus tuh yang kedua sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang. Nah, contohnya ini ada bidang EFGH sama garis IJ. Nah, dia sejajar ya. Sejajar dengan bidang. Jadi garis IJ lagi itu sejajar dengan bidang. Sejajar dengan bidang EFGH. Nah, terus itu garis yang memotong dan menembus bidang. Masih pakai yang ini juga. Di sini ada bidang EFGH, ada garis FC ya. Nah, ini yang memotong. Dia motongnya di F. Berarti garis FC ini dia memotong bidang EFGH. Garis FC memotong bidang EFGH. Nah, lanjut ke kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, yang pertama itu ada kedua bidang sejajar. Yang kedua bidang sejajar itu yang pasti ini ya. EFGH dia sejajar dengan IJKL. Berarti EFGH sejajar dengan IJKL. Terus yang kedua ada berpotongan, bidang terhadap bidang berpotongan. Contohnya itu nih. Ada bidang EFJI sama bidang EFGH. Nah, itu saling berpotongan. Berpotongan di mana? Berpotongan di EF.